Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini kita melihat bahwa akhlak kenabian. Gambaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak berdoa dan selalu merendahkan diri. Beliau ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diisi dengan etika yang baik dan akhlak yang terpuji. Ini dalam konteksnya akhlak kenabian. Di dalam doanya beliau selalu membaca, ya Allah, perindahlah rupaku dan akhlakku. Itu Rasulullah. Said bin Hashim bercerita, aku masuk menemui Aisyah dan bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab dengan pernyataan, apakah engkau membaca Al-Quran? Lalu kemudian aku pun menjawab. Kata Rasulullah, ya. Aisyah berkata, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ini kalau kita mau lihatnya. Oh, kalau begitu kata beliau, Said bin Hashim, berarti akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya. Seperti kalau kita mau lihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. Innallaha ya'muru bil adli wal insani wa ita'i sul qurbah wahya anil fasya wal munkari wal baghi ya isukum la'allakum tasakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini kalau kita lihat ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam menyikapi yang dihadapinya, perlu kita tahu bahwa ayat semacam ini banyak dijumpai dalam Al-Quran. Semua itu dimasukkan untuk membimbing dan mengarahkan kepada Nabi. Kemudian dari beliau memancarkan cahaya Al-Quran tersebar di seluruh manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kalau kita lihat beliau ini, Rasulullah ini berjalan Al-Quran. Kalau kita melihat satu saat Ali bin Abi Thalib berkata, betapa herannya seorang muslim dikunjungi oleh saudaranya sesama muslim untuk suatu keperluan. Kita lihat ya. Namun dia tidak melihat dirinya sebagai ahli kebaikan.
seandainya itu tidak mengharapkan pahala dan tidak takut kepada siksa, maka seharusnya ia segera berperilaku yang baik, akhlak yang al-karimah. Ini semua adalah jalan menuju kepada keselamatan dan keberhasilan. Maka seorang lelaki bertanya, apakah engkau mendengar hal itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ali menjawab, iya. Tidak ada yang lebih baik darinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserahi sekelompok tawanan dari Bani Tabi. Ternyata di antara tawanan itu mereka ada seorang budak wanita. Lalu budak wanita itu berkata, hai Muhammad, sudikah engkau membebaskan aku dan tidak membuat kesal musuh-musuh, serta tidak akan mempermalukan orang-orang Arab karena aku. Sesungguhnya aku adalah putri seorang pemimpin kabilah di kaummu. Karena ayahku selalu menjaga rumah di kaumku, membebaskan tawanan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan makanan orang-orang yang lapar. Karena penyebaran perdamaian tidak perlu menolak seseorang yang datang kepadanya. Suatu keperluan adalah putri dari Hatim At-Tahai. Coba kalau kita lihat. Kita melihat satu ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai budak perempuan, semua yang kamu sebutkan itu adalah sifat orang-orang mukmin. Seandainya ayahmu seorang muslim, niscaya kami akan mendoakan agar dia mendapat rahmat. Coba Rasulullah itu, akhlaknya beliau. Lalu Nabi berkata, bebaskan dia karena ayahnya menyenangi budi pekerti yang mulia. Ini akhlak Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga selain orang yang berakhlak baik. Coba kalau kita mau pikir kata-kata beliau itu, ya. Sekali lagi saya ucapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga selain orang yang berakhlak baik. Kita lihat itu. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah meliputi Islam dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan perilaku yang baik. Di antara akhlak yang terpuji itu adalah memperlakukan sahabat dengan baik, menghormati yang lemah, berkata lembut, memberikan makanan yang miskin, menyebarkan salam, menjenguk orang muslim yang sakit, baik yang berakhlak terpuji maupun akhlak yang tercela. Coba kalau. Lalu kemudian dia mengantar jenazah seorang muslim, memperlakukan tetangga yang muslim maupun kafir yang baik, memenuhi kebutuhan orang muslim yang membutuhkan, memenuhi undangan jamuan makam, dan mendoakan supaya memaafkan. Kita kalau melihat dari gambaran sisi dia senang mendamaikan karena bersifat pemurah, mulia, toleransi, memulai memberi salam, menahan amarah, dan memaafkan orang-orang yang meminta maaf. Ya. Coba kalau kita lihat itu, dia sangat selalu memaafkan seseorang. Karena Islam itu sikap suka bermain-main kebatilan, menyanyi, bermain piano, terus menerus menolak semua itu perbuatan tercela, dusta, ghibah, bakhil, biasa membenci. Kalau kita melihat,
melakukan tipu daya, sombong, mengadu domba, semua beraksi memberikan keterangan palsu, memutuskan silaturahmi, perilaku yang buruk seperti itu, dan takabur, angkuh, kezaliman. Ini sudah lengkap ini semua ini. Ya, ini bermacam-macam itu yang dilakukan orang. Ya, apalagi yang bersifat dengki, iri hati. Kalau kita lihat bersikap merasa sial itu ya seperti bersinalah, permusuhan, peniaian, macam-macam ini semua manusia ini. Karena satu saat Anas berkata kepada Rasulullah SAW, tidak membiarkan nasihat yang baik, melainkan sejak awal beliau telah menyuruh untuk memerintahkan kita untuk melakukannya. Nabi itu tidak membiarkan kecurangan, melainkan sejak awal beliau telah mengingatkan dan melarang kita darinya. Ini kalau kita melihat gambaran beliau. Nah ini semua kan tercakup hanya dalam salah satu ayat, yaitu Allah berfirman. Kalau kita melihat tadi yang saya bilang tadi, itu yang ayat yang ke 90 yang saya sudah jelaskan tadi. Ya. Nah, kita kembali lagi bahwa Rasulullah SAW berpesan kepadaku dengan berkata, wahai Mus, aku berpesan kepadamu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata yang benar, menepati janji, menunaikan amanah, tidak berkhianat, menghormati tetangga, menyayangi anak yatim, dan berkata lembut, menyebarkan salam, berbuat baik, mengatasi harapan-harapan, menjaga iman, mempelajari Al-Quran secara mendalam. Karena kenapa? Mencintai akhirat, cemas terhadap dari perhitungan, dan menjaga anggota tubuh. Ini kalau kita mau lihat ya. Dan berhati-hatilah kamu daripada mencela hukum-hukum, kami mendustakan suatu yang benar, taat kepada orang yang berbuat dosa, melawan pemimpin yang adil, dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau kita mau lihat itu, ya, aku berpesan kepadamu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun engkau berada, bertobatlah setiap kali bertobat yang salah, yang tersembunyi di hadapan, dan dengan yang tersembunyi dan yang terang-terangan, dihadapkan dengan yang terang dan terang-terangan pula. Ini bahasanya dianggap harus memberikan penjelasan, ya. Itulah etika yang diajarkan Allah kepada hamba-hamba. Ya, kalau kita mau lihat diberikan kepada hamba-hamba kita, ya, Nabi juga menjaga mereka untuk berakhlak terpuji dan berbudi luhur. Ini penjelasan kalau kita mau lihat. Karena kalau kita mau lihat lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 199, azil ahfa wa mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah dia mempedulikan orang-orang yang bodoh. Yang jelas sekali kalau kita lihat. Karena kalau kita melihat penjelasan tentang akhlak terpuji Rasulullah SAW yang dihimpun para ulama-ulama dan dinukil dari berbagai riwayat. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling berani, paling santun, paling kuat ibadahnya, paling pemaaf, tidak pernah bersentuhan dengan tangan seorang wanita manapun selain istrinya ataupun muhrimnya. Lihat, beliau menjaga itu. Ya. Karena kenapa? Beliau ini adalah orang yang paling dermawan dan murah hati.
Beliau tidak pernah menyimpang uang di rumahnya, meskipun hanya 1 dinar maupun 1 dirham. Sebab ketika memiliki uang lebih, beliau adalah mencari orang-orang yang membutuhkannya. Coba lihat. Kalau kita mau lihat ya, satu saat Rasulullah SAW belum selesai, setelah dia selesai melaksanakan sholat, dia tidak apa langsung lari ke rumahnya. Ternyata ada uang di rumahnya tersisa 2 dinar. Lalu kemudian dia berikan, dia infakkan itu uang. Nah, lalu kembali lagi, wirid lagi beliau di masjid. Ini kalau kita lihat beliau punya akhlak benar-benar. Itu yang saya kadang-kadang kalau kita berbicara, banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sulit menjadi contoh. Ini kalau kita mau lihat akhlak beliau. Ya, beliau kan sangat dermawan, dan dia memang di rumahnya itu nggak pernah ada uang. 1 dinar, 2 dinar, pokoknya dia tiap ada uang di rumahnya pasti dia sedekahkan. Coba kalau kita pusing 7 keliling, tidak ada uang. Beliau enggak ada sama sekali uang di rumahnya. Beliau takut menyimpang uang di rumahnya. Yang saya katakan tadi itu, setelah dia lagi habis sholat, langsung kemudian dia keluar tiba-tiba lari ke rumahnya, ternyata dia mengingat bahwa ada uang di rumah itu 2 dinar. Itulah yang dia sumbangkan. Kembali lagi setelah itu kemudian beliau wirid lagi di masjid. Itu yang saya ucapkan 2 kali ya. Ya. Karena beliau ini tidak memakan makanan yang dikerunai oleh Allah. Kecuali hanya berupa makanan pokok yang berlaku di masyarakat umum dan mudah didapat, yaitu kurma, gandum. Itu makanan beliau favoritnya. Selebihnya beliau juga sedekahkan di jalan Allah. Setiap kali dia minta sesuatu, beliau pasti akan memberikannya. Lalu kembali lagi ke makanan pokok semula yang didapatkan, bertahan selama 1 tahun. Jika dia mendapatkan, beliau bersabar, lalu beliau bersabar. Ini coba. Karena Rasulullah SAW memperbaiki dirinya sendiri, bahkan sandalnya pun dia sendiri yang memperbaiki, sampai dia menambal baju, ya, membantu pekerjaan keluarganya, ikut memotong daging bersama-sama mereka. Beliau juga adalah orang-orang yang paling pemalu, ya? Karena Rasulullah ini kan cuma 2, malu dan takwa. Itulah Rasulullah, ya? Karena pandangannya tidak pernah bertuju terus-menerus kepada wajah seseorang. Beliau selalu memenuhi undangan orang-orang yang merdeka maupun undang-undangan para hamba sahaya, maupun menerima hadiah. Meskipun hanya seteguk susu ataupun sepotong daging kelinci, beliau itu tetap merasa cukup dan memakannya. Beliau tidak pernah memakan hasil sedekah, tidak bersikap sombong saat memenuhi undangan para budak maupun kaum miskin. Beliau marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita mau lihat, ya, beliau kan tidak bersikap sombong. Ya kan, kalau diberikan undangan kepada budak-budak maupun orang kaum miskin, ya misalnya, beliau juga kadang-kadang beliau marah karena Allah, bukan karena dirinya. Beliau terkadang mengganjal perutnya dengan sebongkah batu yang menahan rasa lapar. Beliau itu kalau lapar diambil batu, coba. Ya. Dia mengambil batu itu ditahur sini. Kalau dia rasa lapar, makanya makan apa aja, tidak menolak apapun disajikan kepadanya dan tidak pernah menolak. Karena makanan yang halal, ya,
Beliau itu mengenakan pakaian seadanya. Terkadang-kadang memakai mantel yang kasar, terkadang-kadang memakai selimut hitam dari negeri Yaman, terkadang-kadang jubah dari wool yang dipakai sederhana, yang lain yang adanya. Beliau juga memakai cincin perak. Sesekali jari manisnya sebelah kanan, sesekali dia jari manisnya sebelah kiri. Sesekali juga beliau memboncengkan hamba sahaya ataupun sahayanya yang beliau mengendarai apa saja yang bisa digunakan. Terkadang-kadang naik kuda, terkadang-kadang bekal atau istilahnya kuda kecil ataupun keledai, terkadang-kadang berjalan dengan bertelanjang kaki itu tanpa selendang, tanpa serba maupun peci. Beliau ini selalu mengunjungi orang-orang yang sakit meskipun letaknya rumahnya berada di ujung kota Madinah, sedang wangi-wangiannya itu tidak suka bau-bau yang busuk beliau. Makanya beliau itu sangat harum. Ya kan? Sangat harum. Biji keringatnya beliau itu beda dengan biji keringat kita. Kalau biji keringat kita bau campak kan. Kalau beliau itu biji keringatnya itu seperti minyak kasturi. Coba itu. Kalau kita perbandingkan beliau. Itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dengan kaum fakir makan bersama orang miskin, ya, menghormati orang-orang yang perilaku dan sopan, bersikap ramah kepada orang-orang yang terhormat karena perbuatan baik mereka, menyambungkan tali silaturahmi tanpa mengutamakan, ya kan, menghormati mereka juga. Kadang-kadang makan satu di atas lainnya. Dan beliau ini tidak suka membenci seseorang dan tidak pernah menolak permohonan. Dia menolak permohonan maaf dari orang yang lain. Misalnya ada salah satu yang salah mungkin, beliau sangat pemaaf. Tapi beliau juga ini suka bercanda gurau, namun tanpa ada mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu yang benar. Ya. Kadang-kadang beliau suka tertawa, tapi tidak dengan terbahak-bahak. Ya, kadang-kadang melakukan permainan yang boleh kan, tidak membenci, terkadang-kadang berlomba dengan keluarganya. Karena beliau ini kan memiliki budak laki-laki, perempuan, namun makanannya mereka sama dengan apa yang dimakan. Begitu pula dengan pakaian yang dikenakan. Beliau ini kan orang yang tidak mendapatkan, ya. Kalau kita lihat ya, sekali lagi saya ulangi ya, coba lihat beliau. Beliau ini adalah orang yang tidak dapat membaca, menulis. Tumbuh dewasa di daerah yang dikenali jahiliyah, dikeliling padang pasir dalam keadaan miskin. Dan di tengah kebiasaan mengembala kambing sebagai anak yatim, ya, yang tanpa ayah dan ibu sejak kecil beliau. Itu. Karena kenapa? Allah juga telah mengajarkan kepadanya seluruh perilaku mulia dan akhlak terpuji. Beliau ini juga diberitahu tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang akan datang, termasuk jalan menuju kesuksesan dan kemenangan di akhirat. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk selalu taat kepadanya dan meneladani perbuatannya. Kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Karena di sisi lain dari akhlak Rasulullah, para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mencela seorang mukmin pun dengan suatu celaan, melainkan celaan tersebut menjadi kafarat. Ya, kalau kita mau lihat, penembus dosa dan rahmat bagi
yang dicela. Beliau juga tidak pernah melaknat orang-orang, perempuan maupun pembantu sekalipun. Ya kan? Kalau kita mau lihat, karena dalam suatu peperangan ada yang berkata kepada beliau, bagaimana kalau kamu melaknat mereka? Ya Rasulullah, beliau menjawab, "Wah, sungguh aku diutus sebagai rahmat, bukan sebagai pelaknat," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kalau kita mau lihat ini, karena Anas berkata, demi Zat yang telah mengutuskan dengan kebenaran sebagai nabi, beliau tidak pernah berkata-kata kepadaku tentang sesuatu dari perbuatanku yang telah disukai. Coba beliau ini. Karena kenapa? Mengapa engkau berbuat seperti ini? Ya, kan dia katakan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan merusak apapun, kita pelihara semua. Apa saja, misalnya kita menanam apa saja, ya kita memperbaiki, atau apa yang di dalam rumah saling membantu dengan keluarga beliau. Ya, itulah. Karena kenapa? Mengapa berbuat seperti itu? Jika istri-istri beliau menyalahkan aku, maka beliau berkata, biarlah ia semuanya ini telah ditetapkan dan ditakdirkan. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW disuruh memilih antara dua hal. Beliau pasti memilih hal yang termudah, kecuali bila dalam pemilihan tersebut mengandung dosa ataupun pemutusan silaturahmi. Maka beliau akan menjadi orang yang paling menjauhkan diri dari hal-hal yang tersebut. Tidak seorang pun yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, baik itu orang yang merdeka, budak, laki maupun perempuan, kecuali beliau pasti ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka. Dia selalu memberikan suatu nasihat. Misalnya ada salah satu para sahabat, mungkin ada yang mau ingin atau apa, ribut masalah, ya istilahnya masalah-masalah yang lain lah, tapi beliau memberikan nasihat. Itulah, karena beliau ini kan yang saya katakan tadi bahwa Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Ya. Kita lihat. Karena kalau ada orang yang berselisih, selalu beliau yang di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Allah juga menggambarkan sifat Rasulullah itu pada sebagian awal kitab Taurat, jauh sebelum beliau diutus, dengan berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Dia adalah hambaku yang terpilih. Coba lihat bahasa. Tidak bersikap kasar, tidak kejam, dan tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Ia tidak pernah membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, namun dibalasnya dengan kata maaf dan ampunan. Karena beliau kan tempat lahirnya di Mekah, tempat hijrahnya di Tabah atau di Madinah, dan kerajaannya di negeri Sam. Ia meningkatkan kain sarung di perutnya, yang bersamanya adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran, dan ilmu pengetahuannya yang mensucikan seluruh bagian tubuhnya dengan berwudu. Itulah demikian pula yang termaktub dalam kitab Injil. Di antaranya akhlak beliau yang lain adalah beliau selalu memulai memberi salam terlebih dahulu kepada siapa saja yang ditemaninya, siapa saja yang merinding dengan beliau karena suatu hajat, maka beliau itu tidak akan berinjaknya sebelum orang tersebut yang terlebih dahulu pergi. Beliau tidak pernah menarik tangan terlebih dahulu sebelum orang yang bersalaman dengannya menariknya. Saat bertemu dengan sahabatnya, beliau juga terlebih dahulu menyulurkan tangannya untuk menjabat tangan pegangan yang erat. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak berdiri maupun duduk, melainkan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lah kira-kira penyampaian nanti kita lanjutkan lagi. Yang kedua, mudah-mudahan setelah habis maghrib lagi kita lanjutkan. Ya, demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabi taqabba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.